nama saya Irene Tasya. Saya di sini akan menjelaskan pemeriksaan akuntansi 1. Yang pertama ada perencanaan penetapan strategi audit menyeluruh. Aktivitas-aktivitas dalam perencanaan ada 2, yaitu aktivitas awal perikatan, menerima atau berkelanjutan hubungan, surat perikatan audit. Aktivitas perencanaan, penetapan strategi audit, melaksanakan prosedur penilaian risiko, mengembang rencana audit, merancang respon seluruh dan prosedur audit lanjutan. Yang selanjutnya ada aktivitas awal perikat dan menerima berkelanjutan hubungan dengan klien, yaitu KAP. Harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menerima dan berkelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dan perikatan ketika KAP. Yang selanjutnya ada penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, yaitu auditor harus melaksanakan prosedur yang tentang berkelanjutan hubungan dengan klien yang berikatan audit tertentu, informasi yang membantu rekan dalam memutuskannya. Selanjutnya ada prakondisi suatu audit. Menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima dan memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami. Selanjutnya bab 2, overview perencanaan. Overview perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan mengembangkan secara audit. Selanjutnya ada di bab 3, perencanaan penetapan strategi audit menyeluruh. Tingkat materialnya pada tingkat keuangannya secara keseluruhan. Material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Bisa juga disebut dengan material keseluruhan. Pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menentukan material untuk laporan keuangan secara keseluruhan atau SA 320 part 10. Yang selanjutnya material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Menentukan presentasi membutuhkan pertimbangan profesional, terdapat hubungan antara presentasi dan tolok ukur yang dipilih SA 320 part A7. Presentasi yang diterapkan atas laba sebelumnya, pajak dari operasi berjalan pada umum akan lebih tinggi daripada presentasi yang diterapkan pada jumlah pendapatan. Namun presentasi yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat juga dianggap tepat tergantung pada keadaan entitas yang berkelanjutan. Yang selanjutnya material pelaksanaan. Perencanaan audit yang hanya ditunjukkan untuk mendeteksi kesalahan penyajian material secara individual, mengabaikan fakta bahwa gabungan atas kesalahan penyaji yang tidak material secara individual dapat mengakibatkan kesalahan. Yang selanjutnya ada komunikasi tim perikatan, penetapan anggota tim dan peran masing-masing. Pertimbangannya itu keahlian, pengalaman, kebutuhan pakar, dan pertemuan tim dalam perencanaan. Selanjutnya ada bab 4, perencanaan pengembangan rencana audit. Penetapan rencana audit rinci melaksanakan prosedur penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Terdapat pengendalian internal entitas. Yang selanjutnya prosedur penilaian risiko.
yang harus melaksanakan ketiga prosedur penilaian risiko dalam lingkungan pemahaman entitas ataupun penilaian internal. Selanjutnya, proses pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Selanjutnya, pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Selanjutnya, pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman berikut. Yang pertama, memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi oleh entitas termasuk oleh perubahannya. Yang kedua, tujuan strategi entitas dan risiko bisnis terkait yang dapat menimbulkan risiko yang saji material. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya ada dua, risiko bisnis dan risiko kecurangan. Lalu kita masuk ke bab 5. Merencanakan dan mengembangkan rencana audit. Menilai risiko kesalahan penyajian material. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyaji. Yang pertama, tingkat laporan keuangan, dan yang kedua, tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Untuk menyediakan suatu basis atau rencana melaksanakan prosedur audit lanjut. Risiko kesalahan penyaji yang diidentifikasi dan nilai tersebut harus didokumentasi. Risiko kesalahan penyaji material sama dengan risiko bawaan kali risiko pengendalian. Dengan rumus RMM sama dengan IR kali CR. Sekian dari saya. Terima kasih.